Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Amir selalu berpikir bahwa sholat sendirian di masjid adalah hal biasa. Namun, malam itu, saat ia mengucap salam dan menoleh ke kanan, matanya menangkap sesuatu di saf belakang. Seseorang dengan jubah putih lusuh, berdiri kaku menatapnya. Yang membuat darahnya membeku bukan hanya sosok itu, tapi wajahnya. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Dan dengan suara bergetar, sosok itu berbisik, "Sudah lama aku menunggumu. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam." Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah masjid tua yang berdiri kokoh di tepi sawah. Masjid itu bernama Masjid Al-Mutakin, tempat di mana warga desa sering melaksanakan ibadah, terutama saat waktu sholat berjamaah tiba. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi buah bibir di kalangan warga. Konon, ada sosok yang selalu ikut menjadi makmum di masjid itu saat sholat malam. Amir, seorang pemuda desa yang dikenal rajin ke masjid, sering mendengar cerita tersebut dari para orang tua. Mereka bilang, jika kau sholat sendirian di masjid saat larut malam, kau akan merasakan ada seseorang yang ikut sholat di belakangmu. Namun, begitu kau menoleh ke belakang, sosok itu akan menghilang. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Setelah sholat Isya berjamaah, Amir memutuskan untuk tetap tinggal di masjid. Ia ingin melakukan sholat tahajud sendiri di keheningan malam. Para jamaah lain sudah pulang. Hanya tinggal dirinya di dalam masjid yang mulai terasa dingin dan sunyi. Amir berdiri di saf paling depan, mengangkat tangan, dan mulai membaca niat. Saat ia rukuk, semuanya masih terasa biasa saja. Namun, ketika ia sujud, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Suara langkah kaki halus terdengar, seolah ada seseorang yang baru saja bergabung menjadi makmum. Dada Amir mulai berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan sholatnya. Namun, saat ia bangkit dari sujud, ia merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya, ketika ada orang lain sholat di belakang kita bisa merasakan gerakan mereka. Tapi kali ini, tidak ada suara kain bergesekan atau nafas seseorang yang biasanya terdengar dalam keheningan masjid. Ketika Amir sampai di rakaat kedua, bulu kuduknya semakin meremang. Ada desiran angin dingin yang menyapu tengkuknya. Padahal pintu dan jendela masjid tertutup rapat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika ia selesai memberi salam dan menoleh ke kanan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di saf kedua, berdiri sosok tinggi dengan tubuh kurus, mengenakan pakaian serba putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh kain yang mirip sorban. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Amir tidak berani menoleh lagi ke belakang. Dengan tangan gemetar, ia segera beristighfar dalam hati. Ia ingin beranjak pergi, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa duduk, menundukkan kepala, dan berharap sosok itu menghilang dengan sendirinya. Namun, ketakutannya mencapai puncak ketika ia mendengar suara yang berat dan serak berbisik di telinganya. "Sudah lama aku menunggu." Amir langsung menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dengan sisa keberanian yang ada, ia bangkit dan berlari keluar dari masjid tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di luar, ia mengatur napas dan menoleh ke dalam masjid melalui jendela kecil di pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat matanya menyapu ruangan masjid yang gelap, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di sudut ruangan, di dekat mimbar, sosok itu masih berdiri, diam, menghadap ke arah Amir. Sejak malam itu, Amir tidak pernah lagi sholat sendirian di masjid. Ia selalu memastikan ada orang lain bersamanya, meskipun hanya seorang anak kecil yang tidur di serambi masjid. Namun, cerita tentang makmum terakhir itu tetap hidup, dan hingga kini, siapapun yang sholat sendirian di Masjid Al-Mutakin pasti akan merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat. Sosok yang selalu menunggu di saf belakang. Setelah kejadian malam itu, Amir mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin itu hanya halusinasi karena ia terlalu lelah atau ketakutan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Namun,
Semakin ia mencoba melupakan, semakin kejadian aneh mulai terjadi. Setiap kali ia melewati masjid di malam hari, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari dalam. Pernah suatu malam, ketika ia berjalan pulang dari rumah temannya, ia sekilas melihat bayangan putih berdiri di serambi masjid, menghadap ke jalan. Tapi ketika ia menoleh lebih jelas, bayangan itu sudah menghilang. Suatu hari, Amir menceritakan kejadian itu kepada Pak Kasan, marbot masjid yang sudah puluhan tahun mengurus tempat itu. Pak Kasan hanya terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Kamu juga melihatnya, ya?" tanya Pak Kasan dengan suara lirih. Amir merinding. "Maksudnya juga? Berarti bukan saya saja yang mengalami ini?" Pak Kasan mengangguk pelan. Ia lalu mengajak Amir duduk di serambi masjid, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Dulu, masjid ini memang tidak ada masalah. Tapi sejak sekitar 10 tahun lalu, kejadian aneh mulai muncul. Awalnya hanya suara langkah kaki di dalam masjid saat malam, lalu ada yang melihat bayangan putih di saf belakang. Amir menelan ludah. Apa tidak ada yang mencoba mencari tahu? Mungkin meminta bantuan kiai atau orang yang paham soal ini? Pak Kasan mengangguk. "Sudah, Nak. Beberapa kiai dan ustaz pernah datang, membaca doa-doa, mengadakan pengajian. Setelah itu, memang agak tenang. Tapi tetap saja, setiap beberapa bulan, sosok itu muncul lagi." "Siapa sebenarnya sosok itu?" tanya Amir. Suara gemetar. Pak Kasan menatap ke arah dalam masjid, lalu berbisik pelan. "Dulu, ada seorang lelaki yang sangat rajin sholat di sini. Namanya Mbah Wiryo. Ia selalu menjadi makmum di masjid ini, bahkan ketika tidak ada jamaah lain. Hingga suatu malam, ia meninggal saat sujud dalam sholatnya. Karena tidak ada yang tahu, jenazahnya baru ditemukan pagi harinya oleh jamaah subuh. Sejak saat itu, ada yang percaya bahwa arwahnya masih di sini masih menjadi makmum, seperti kebiasaannya dulu." Amir merinding mendengar cerita itu. Ia ingin menyangkal, tapi semua kejadian yang ia alami seolah menguatkan cerita Pak Kasan. Sejak hari itu, Amir semakin berhati-hati. Ia hanya ke masjid jika ada orang lain. Namun, suatu malam, nasib berkata lain. Hujan turun deras, dan Amir baru saja pulang dari rumah saudaranya yang berjarak cukup jauh dari rumahnya. Saat melewati masjid, ia mendengar suara adzan sayup-sayup. Anehnya, ini sudah lewat tengah malam. Tidak mungkin ada yang mengumandangkan adzan. Langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah masjid, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Lampu dalam masjid redup, tapi di saf kedua, ia melihat sesosok lelaki tua sedang berdiri, mengenakan pakaian putih lusuh. Amir ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Ia melihat lelaki itu mulai takbiratul ihram, lalu perlahan sujud. Tapi saat ia bangun dari sujud, wajahnya menoleh ke samping dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya kosong, mulutnya bergerak, seperti menggumam sesuatu. Tapi yang membuat Amir hampir pingsan adalah wajah itu adalah wajahnya sendiri. Tiba-tiba, suara gemuruh petir menyambar langit, dan semuanya menjadi gelap. Amir tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang ia tahu, ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah, dengan Pak Kasan duduk di sampingnya. "Kamu pingsan di depan masjid tadi malam," kata Pak Kasan. "Syukur ada yang menemukanmu sebelum hujan semakin deras." Amir tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melewati masjid saat malam hari. Tapi satu hal yang selalu terngiang dalam pikirannya. Sebelum ia pingsan, ia mendengar bisikan yang sama seperti malam itu. "Sudah lama aku menunggu." Setelah kejadian itu, Amir merasa tubuhnya lemas selama beberapa hari. Setiap kali ia mengingat wajah sosok di masjid yang menyerupai dirinya sendiri, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin melupakan semuanya. Tapi bayangan itu terus menghantui pikirannya. Pak Kasan beberapa kali datang menjenguknya. "Amir, kalau ada sesuatu yang mengganggumu, bilang saja. Jangan dipendam sendiri." Amir hanya mengangguk. Ia ingin bercerita lebih banyak. Tapi entah kenapa setiap kali ia hendak membuka mulut, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kata-katanya keluar. Pada suatu malam, Amir terbangun karena suara azan. Ia mengira sudah subuh, tetapi ketika melihat jam dinding,
Jarum masih menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ia tertegun, ini seperti kejadian di depan masjid tempo hari. Perlahan, suara azan itu semakin jelas, seolah berasal dari dekat rumahnya. Suaranya serak dan lambat, seakan berasal dari seseorang yang sudah sangat tua. Dengan jantung berdebar, Amir berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Hujan rintik-rintik membasahi tanah, dan samar-samar di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di halaman rumahnya, berdiri sosok yang sama, lelaki tua dengan jubah putih lusuh. Ia tidak menghadap ke rumah Amir, tetapi berdiri menghadap ke arah masjid. Tiba-tiba, kepala sosok itu bergerak perlahan. Sangat pelan, tetapi pasti, ia menoleh ke arah Amir. Matanya kosong. Puc, tidak ada kehidupan di sana. Amir tersentak mundur dari jendela. Napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia berusaha membaca ayat suci, tapi mulutnya terasa terkunci. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu rumahnya. Suara itu pelan, tapi cukup jelas di keheningan malam. Amir menatap pintu dengan tubuh gemetar. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berani mendekat. Lalu, terdengar suara berat dari balik pintu. Sudah lama aku menunggumu. Amir menjerit. Saat itu juga, pintu kamar ibunya terbuka. Amir, kenapa, nak? Amir terengah-engah, menoleh ke ibunya yang kini berdiri di ambang pintu. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ibu, ada yang mengetuk pintu." Ibunya mengerutkan kening, lalu berjalan ke arah pintu depan. Dengan hati-hati, ia membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyelinap masuk. Ibunya menatap Amir dengan bingung. Tidak ada siapa-siapa. Nak, mungkin hanya suara angin. Amir tidak bisa berkata-kata. Ia tahu apa yang ia dengar. Ia tahu apa yang ia lihat. Malam itu, Amir tidak bisa tidur lagi. Dan yang lebih mengerikan, di pagi harinya, ia menemukan jejak kaki basah di depan pintu rumahnya. Jejak kaki seseorang yang hanya memiliki 3 jari. Pagi itu, Amir menatap jejak kaki di depan rumahnya dengan tubuh gemetar. Jejak itu terlihat jelas di lantai tanah yang masih basah oleh embun pagi. Bentuknya aneh, seperti kaki manusia, tapi hanya memiliki 3 jari yang panjang dan melengkung sedikit ke dalam, seolah-olah mencengkeram tanah setiap kali melangkah. Amir mundur perlahan, hatinya penuh ketakutan. Ia mencoba mengingat kejadian tadi malam. Suara azan, sosok lelaki tua di halaman rumahnya, ketukan pintu, dan suara berat yang berbisik sudah lama, "Aku menunggumu." Apakah makhluk itu semakin mendekatinya? Pak Kasan datang pagi itu setelah mendengar kabar bahwa Amir berteriak di tengah malam. Begitu melihat jejak kaki aneh di depan rumah Amir, wajahnya berubah serius. "Kita harus ke Kiai Darman," kata Pak Kasan akhirnya. "Ini bukan hal biasa, Mir." Siang itu, Amir dan Pak Kasan pergi ke rumah Kiai Darman, seorang sesepuh desa yang dikenal paham ilmu agama sekaligus hal-hal gaib. Rumahnya tidak jauh dari masjid, dikelilingi pepohonan besar yang membuat suasana terasa lebih teduh. Saat mendengar cerita Amir, Kiai Darman terdiam lama. Ia menutup matanya sejenak, seperti sedang berpikir atau berdoa dalam hati. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Makhluk itu memang ada di masjid. Dan ia memang menunggumu, Amir." Amir merinding. "Kenapa? Saya?" Kiai Darman menghela napas. "Karena kau yang pertama kali melihat wajahnya dengan jelas. Kau sudah membuka gerbang antara duniamu dan dunianya. Kini, ia menganggapmu bagian dari jamangahnya." Amir menelan ludah. "Apa maksudnya, Kiai?" Pak Kasan ikut bertanya. "Apakah ini ada hubungannya dengan Mbah Wiryo yang meninggal saat sujud di masjid?" Kiai Darman menggeleng. "Tid, Mbah Wiryo memang meninggal di masjid, tapi arwahnya sudah tenang. Makhluk yang kalian lihat itu bukan beliau." "Lalu, siapa?" Amir bertanya dengan suara gemetar. Kiai Darman menatap mereka dengan tatapan dalam. "Dulu, sebelum masjid ini dibangun, ada seseorang yang sering bertapa di tempat itu. Ia bukan orang biasa. Ia mempraktikkan ilmu hitam dan sering bersemedi sendirian di tempat itu, melakukan ritual yang tidak seharusnya. Sampai suatu hari,
Ia meninggal saat sedang bermeditasi. Namun, karena jasadnya tidak ditemukan selama berhari-hari, arwahnya menjadi gentayangan. Amir dan Pak Kasan saling berpandangan. Kiai Darman melanjutkan, saat masjid dibangun, makhluk itu tidak bisa pergi. Ia terperangkap di tempat ini, tapi tetap ingin menjadi bagian dari jamaah solat. Ia tidak bisa menjadi imam, jadi ia selalu berada di saf belakang, menjadi makmum. Amir bergidik. Dan sekarang, karena kau sudah melihatnya, ia ingin kau menggantikannya. Darah Amir seolah membeku di tempat. Gantikan. Dia? Bisiknya. Kiai Darman mengangguk. Ia ingin menyerahkan posisinya padamu, agar ia bisa pergi dan kau yang menggantikan tempatnya sebagai makmum terakhir di masjid itu. Amir merasakan tubuhnya melemas. Ini tidak mungkin. Ia hanya pemuda biasa, bukan seseorang yang berkaitan dengan dunia gaib. Lalu, kenapa makhluk itu memilihnya? Pak Kasan berseru. Lalu bagaimana caranya agar Amir tidak diambil oleh makhluk itu? Kiai? Kiai Darman menarik napas dalam. Kita harus melakukan doa dan rukyah di masjid, memutuskan ikatan antara Amir dan makhluk itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Amir, Pak Kasan, dan beberapa warga berkumpul di Masjid Al-Mutakin. Kiai Darman memimpin doa-doa dan rukyah, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suasana masjid terasa mencekam. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan lampu masjid berkedip-kedip. Ketika doa semakin dalam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari saf belakang, terdengar suara langkah kaki. Perlahan. Menyeret di atas lantai masjid. Semua orang menoleh ke belakang. Di saf terakhir, berdiri sosok itu, lelaki tua berjubah putih lusuh, menundukkan kepala. Tapi kali ini, semua orang bisa melihatnya. Beberapa warga berteriak dan mundur ketakutan. Pak Kasan berusaha tetap berdiri, meskipun wajahnya terlihat pucat. Kiai Darman melanjutkan doa-doanya dengan suara lebih keras, sementara sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan ketika wajahnya terlihat jelas, Amir merasa jantungnya hampir berhenti. Wajah itu kini benar-benar menyerupai dirinya. Makhluk itu tersenyum, lalu membuka mulutnya, mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Sudah lama, aku menunggumu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat lampu masjid padam seketika. Suasana menjadi gelap gulita. Suara jeritan terdengar dari beberapa warga. Amir merasa tubuhnya seolah ditarik ke belakang, ke arah sosok itu. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya terasa lemas dan kakinya tidak bisa bergerak. Amir, lawan. Jangan biarkan dia menarikmu. Suara Kiai Darman terdengar menggema. Amir berusaha membaca ayat kursi dalam hati, tapi suaranya tertahan. Sosok itu semakin dekat, tangannya yang kurus dan panjang hampir menyentuh Amir. Dan saat itulah, Kiai Darman meletakkan tangannya di kepala Amir dan membaca ayat suci dengan lantang. Seketika, suara jeritan panjang terdengar. Sosok itu bergetar hebat, lalu tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Beberapa saat kemudian, masjid menjadi hening kembali. Lampu kembali menyala. Dan sosok itu sudah tidak ada lagi. Amir jatuh terduduk, napasnya tersengal. Semua orang menatapnya dengan cemas. Kiai Darman tersenyum tipis. Sudah selesai. Sejak malam itu, kejadian aneh di Masjid Al-Mutakin berhenti. Tidak ada lagi suara langkah kaki di saf belakang, tidak ada lagi sosok berjubah putih yang mengintai di malam hari. Namun, setiap kali Amir masuk ke masjid, ia selalu merasa ada sesuatu yang kosong di saf terakhir. Seolah ada seseorang yang seharusnya ada di sana. Malam itu, setelah ritual di masjid selesai, Amir merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Namun, rasa gelisah masih menyelimuti hatinya. Meski sosok itu telah menghilang, ia masih takut untuk kembali sholat sendirian di masjid. Pak Kasan, yang juga terlihat kelelahan, menepuk bahunya. Sudah selesai, Mir. Kau tidak perlu takut lagi. Kiai Darman mengangguk. Tapi kita harus memastikan tempat ini benar-benar bersih dari pengaruh makhluk itu. Kita akan mengadakan pengajian dan doa bersama selama 7 malam berturut-turut. Semua warga setuju. Mereka percaya bahwa masjid harus kembali menjadi tempat ibadah yang suci, bebas dari gangguan gaib. Selama 7 malam, Masjid Al-Mutakin dipenuhi dengan jamaah yang datang untuk berzikir,
membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah dari para ustaz. Suasana yang dulu terasa mencekam perlahan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Pada malam terakhir pengajian, Kiai Darman mengajak Amir berbicara di serambi masjid. "Amir, kau sekarang harus berani sholat di sini lagi. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu," kata Kiai Darman dengan lembut. Amir mengangguk, meskipun masih ada sedikit keraguan di hatinya. "Tapi, Kiai, bagaimana kalau dia masih ada?" Kiai Darman tersenyum. "Kalau kau percaya pada Allah, kau tidak perlu takut. Setan dan jin hanya bisa mengganggu mereka yang lemah imannya. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghantuimu." Amir menghela napas dalam, lalu menguatkan hatinya. "Baik, Kiai. Saya akan mencoba." Malam itu, setelah semua jamaah pulang, Amir memutuskan untuk mencoba sholat sendirian di masjid. Awalnya, ia merasa cemas, tapi ia mengingat kata-kata Kiai Darman. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri di saf paling depan, mengangkat tangan, dan mulai sholat. Saat rukuk, tidak ada suara aneh. Saat sujud, tidak ada bisikan menyeramkan. Dan saat salam, ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa di saf belakang. Amir tersenyum lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi makhluk yang mengintai. Tidak ada lagi ketakutan. Masjid Al-Mutakin kembali menjadi tempat ibadah yang suci dan tenang. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan saat sholat. Tidak ada lagi suara langkah kaki di saf belakang. Tidak ada lagi sosok berjubah putih yang mengintai di malam hari. Masjid itu kembali seperti sedia kala. Sebuah tempat yang penuh keberkahan. Dan Amir, ia kini menjadi salah satu pemuda yang paling rajin ke masjid. Tidak lagi takut sholat sendirian. Semuanya telah berakhir. Namun, setiap kali ia duduk di dalam masjid setelah sholat, ia selalu menatap ke saf belakang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, di suatu waktu, di suatu tempat, ada seorang makmum terakhir yang akhirnya telah pergi.